Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati guru kita Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj yang tadi telah memberikan materi yang dipadatkan, ya, itu mungkin berapa SKS dari awal sampai akhir. Itu bagian yang sangat integral di dalam memahami bagaimana spiritualitas itu lebih utama, ya, bagaimana humanitas atau kemanusiaan itu lebih utama dibandingkan dengan at-tadayun atau keberagamaan. Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor dan seluruh keluarga besar Universitas 17 Agustus yang saya muliakan, Bapak Pendeta Andri, Bapak Konbes dan Bapak Moderator serta adik-adik semua, ya, para mahasiswa-mahasiswi dan seluruh yang berbahagia pada sore hari ini. Ada ungkapan idza hadarul ma batalat tayammum. Jadi itu ungkapan kalau ada air itu nggak bisa tayamum gitu. Ya, ini airnya, ya, saya ini istilahnya debunya, jadi nggak bisa ditayamumkan. Sudah cukup dengan air, sudah selesai wudunya, tinggal sholat asar nanti gitu. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan, ya, dalam bentuk pointers pendek-pendek saja. Yang pertama, pemantik tadi yang disampaikan oleh moderator yang saya simak tadi adalah kompatibilitas agama dengan demokrasi. Bisa enggak bersanding agama dengan demokrasi? Saya tidak berpretensi bicara tentang agama secara keseluruhan, ya, tapi paling tidak saya bicara tentang agama dalam perspektif Islam. Saya ingin mengatakan bahwa, ya, agama Islam, ya, kalau kita lihat secara umum kan agama itu ada dua sisinya, dimensinya. Pertama doktrinal, kedua historis. Sisi yang pertama doktrinal normatif, ya, dari sisi ajaran. Islam menyediakan ruang yang sangat cukup, ya, untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi. Kenapa? Dalam Islam itu kalau bisa dikompartemenkan, ya, walaupun ini tentu bukan seperti eksakta, ya, kompartemen ini, tapi kalau bisa dikompartemenkan itu maka ada 3 ruang. Yang pertama ruang akidah, prinsipnya adalah tauqifi, ikut saja. Rukun iman ada 6, ya ikut sudah seperti itu, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Yang kedua ruangnya itu ritual ibadah, seperti salat 5 waktu, berhaji, berpuasa, itu juga prinsipnya sama, diikuti saja. Jadi keteladanan, contoh dari Rasul itu ikuti. Lalu ada ruang yang ketiga, itulah ruang muamalah. Apa ruang muamalah itu? Semua ruang selain dari akidah dan ritual ibadah. Maka di situ ada ruang sosial, ruang ekonomi, ruang bermanusia, ruang berbangsa, ruang bermasyarakat, ruang berbudaya, ruang beradat. Dalam ruang muamalah ini ada beda yang esensial. Kalau dalam akidah dan ritual ibadah itu prinsipnya ikut pada apa yang dicontohkan, maka dalam ruang muamalah itu prinsipnya Islam tidak memberikan panduan yang baku, tidak diberikan petunjuk detailnya. Yang diberikan adalah mabadi atau prinsip-prinsipnya. Jadi di dalam ruang ekonomi, ruang sosial, ruang budaya, termasuk di dalam ruang berbangsa dan bernegara, yang diberikan oleh Islam itu bukan detail, petunjuk dari A sampai Z, tetapi yang diberikan adalah panduan-panduan. Nah, itulah disebut dengan nilai-nilai, termasuk yang paling utama yang disampaikan oleh guru kita tadi, yaitu nilai insaniyah. Prinsip yang diberikan di situ ada insaniyah, ada nilai kemanusiaan, ada al-musawat, kesetaraan, ada al-adalah, keadilan, ada al-hurriyah, kemerdekaan dan kebebasan. Jadi apapun, ya, kalau dalam konteks misalnya pemerintahan atau sistem bernegara, apapun namanya sistem pemerintahan itu, sepanjang, ya, dia mengusung nilai-nilai tadi, dia tidak bertentangan secara diametral dengan prinsip-prinsip yang sudah ditawarkan oleh Islam, maka dia Islami. Maka dia Islami. Mau namanya republik, kerajaan, keemiran, kesultanan, atau apapun lah namanya. Kita nggak tahu entah apalagi yang akan dilahirkan oleh peradaban manusia sekian waktu yang akan datang,
terkait dengan sistem pemerintahan. Dalam konteks budaya juga sama. Jadi kalau dalam konteks budaya itu iktibar bil ma'ani la bil mabani. Apa sih esensi dari budaya itu? Sehingga bisa jadi ketika misalnya kita yang hidup di Indonesia punya budaya lokal. Di Jawa ada budaya Jawanya. Saya seorang Sasak, lahir di Lombok, kami punya budaya suku Sasak. Ada Samawa di Pulau Sumbawa, ada Mbojo bagian timur Pulau Sumbawa, ada Sunda, ada Padang, semua. Sepanjang budaya yang kita kembangkan itu membawa virtus, ada kemuliaan, ada ketinggian, ada spiritualitas, ada penghargaan terhadap hal-hal baik dalam kehidupan. Kemudian dia mengarah kepada kemaslahatan bersama. Itu Islami. Bahkan bisa jadi lebih Islami dibanding sebagian budaya yang tumbuh di negara-negara tempat agama hadir. Misalnya tempat agama Islam. Ada budaya-budaya Arab yang sangat tidak Islami. Bahkan itu disiti dalam Al-Quran ya, Abu ya. Dulu ada adat atau budaya menanam, mengubur hidup-hidup perempuan karena dianggap tidak ada harganya. Manusia yang dianggap berharga adalah yang bisa berdaya guna dalam peperangan. Perempuan dianggap tidak punya nilai tambah untuk bisa menjadi aset perang, sehingga dianggap tidak ada gunanya. Itu dibuang oleh Islam. Dan juga banyak budaya-budaya yang lain. Nah, konsep ini lalu membuka ruang yang sangat luas, dan inilah yang dipahami oleh para tokoh Islam dulu di Republik ini. Ketika mereka aktif ya, tidak hanya menstempel tapi juga aktif. Bahkan dalam kelompok-kelompok yang paling kecil untuk menyiapkan dokumen-dokumen metajuridis kita sebagai bangsa. Dokumen metajuridis kita yang paling tinggi ada Pancasila, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dirumuskan bersama oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka yakin yang sedang dibangun ini adalah sesuatu yang baik. Dan itu terwujud dalam dokumen-dokumen tadi. Sehingga kalau kita lihat, mohon maaf ya, mungkin dokumen berbangsa yang paling religius sedunia itu salah satunya adalah dokumen-dokumen kita. Di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 2 kata Allah. Di pembukaannya atas berkat rahmat Allah, dan pada sumpah seorang presiden itu dengan demi Allah. Tidak banyak negara, bahkan mungkin di Arab, di mana di batang tubuh konstitusinya itu ada kata Allah. Demikian pula ada kata Tuhan, banyak sekali. Nah, dengan demikian yang ingin saya sampaikan adalah kita bersyukur ya, bahwa secara normatif, ya, secara doktrinal, agama menyediakan perangkat yang diperlukan agar demokrasi bisa tumbuh dan berkembang. Untuk Islam kasusnya, saya yakin untuk Kristiani dan ya, agama-agama juga hampir sama. Itu satu. Dimensi yang kedua, nah ini memang sering ada problem di sini, dimensi historis. Ketika sudah sampai dimensi historis, itulah yang kemudian nasya'at fajwah, terjadi deviasi, terjadi jurang, terjadi gap antara kata kitab suci dengan pengamalan dari para penganutnya. Tetapi yang ingin saya katakan untuk juga jangan kita terbawa pada persepsi seakan-akan agama itu per hari ini sudah berubah menjadi satu hal yang destruktif untuk keutuhan bangsa atau untuk kemanusiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita melihat sejarah, mencatat konflik-konflik paling mematikan ya, di dalam sejarah umat manusia, minimal yang bisa dicatat, itu saya bisa mengatakan bahwa tidak ada konflik paling mematikan itu karena faktor agama. Konflik paling mematikan di zaman modern, Perang Dunia Pertama, 7 orang meninggal. Nggak ada urusannya sama agama. Itu urusan konflik di Balkan sana. Lalu Perang Dunia Kedua, 6 tahun berperang, 70 juta yang meninggal, nggak ada urusan juga sama agama.
Artinya, konflik yang paling mematikan di dunia yang terkait karena ideologi itu bukan karena agama. Jadi ideologi itu bukan ideologi keagamaan, tapi ideologi yang lain, entah komunisme, entah macam-macam. Nah, ini saya sampaikan untuk membangun optimisme kita. Alhamdulillah, kita di Indonesia mewarisi dokumen metayuridis yang sangat religius, tapi juga sangat arif. Kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini lahir dari hasil kompromi para tokoh bangsa yang berbeda agama, berbeda budaya, saya nggak setuju. Bukan kompromi. Karena kalau kita bicara kompromi itu seakan-akan kita tidak mendapatkan yang terbaik. Masing-masing mundur dari posisinya dan mencari titik temu minimal supaya bisa bersama-sama sebagai satu bangsa. Dokumen-dokumen berbangsa kita menunjukkan bahwa para tokoh agama kita yang berbeda-beda latar belakangnya, para tokoh budaya, para tokoh adat, mereka sampai pada Indonesia bukan dengan berkompromi meninggalkan yang terbaik dari agama mereka, enggak. Tapi mereka berhasil mengambil yang terbaik dari agama masing-masing lalu menyemaikannya. Nah, itulah lahir Indonesia. Jadi Indonesia, kalau bahasa dari Abuya tadi, mudah-mudahan ini adalah bagian dari the secrets tadi ya, asror ya. Sehingga saya sering mengatakan dalam banyak tempat, bagi saya para founding fathers kita itu rijal mulhamun. Mereka orang-orang yang diilhamkan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika mereka membahas untuk membentuk Indonesia, mereka bisa lepas dari ego mereka masing-masing dan kemudian berkonsentrasi untuk menghadirkan wadah yang terbaik untuk kita semua. Alhamdulillah. Untuk masa lalu seperti itulah wajah Indonesia. Untuk masa depannya, ya adik-adik semua dan kita semua, tergantung dari kita semua bagaimana kita merawat yang sudah ada. Sebagaimana hari ini kita hasil dari apa yang ditanam oleh para pendahulu kita, maka masa depan Indonesia termasuk menyongsong Indonesia Emas 2045 itu adalah hasil dari apa yang kita tanam pada hari ini. Karena itu mari kita tanam kebaikan. Insya Allah Rumah Bhinneka yang dilaksanakan pada hari ini juga bagian dari tanaman kebaikan untuk masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.